Bangsat Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-657 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Benny sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyak, Harry sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rakuti, kami mohon, ampunilah nyawa kami. Jangan bunuh kami. Jangan Rakuti, ampun. Jangan. Kami akan setia mengabdi. Kami akan setia padamu. Jangan bunuh kami. Benarkah kalian akan setia mengabdi padaku? Benar Rakuti. Demi langit dan bumi. Sungguh. Iya, sungguh. Kesetiaan kalian harus kuuji. Kami bersedia kau uji, Rakuti. Iya, benar. Kami bersedia diuji apapun, asal kami tidak dibunuh, Rakuti. Bagus. Buktikanlah bahwa kalian akan benar-benar mengabdi dengan setia kepadaku.
Ujian yang akan kalian terima ini tidak berat. Apa yang harus kami lakukan untuk membuktikan kesetiaan kami, Rakuti? Iya, katakanlah Rakuti. Kami bersedia melakukan apa saja untuk membuktikannya. Dengar baik-baik. Kalian harus membunuh Rai Yuyu. Bagaikan petir menyambar di siang terik, mereka ternganga seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Rakuti masih tertawa dingin ketika keduanya saling berpandangan tak mengerti. Bagaimana? Kalian bisa membuktikan kesetiaan kalian? Kami... Iya, kami bisa membuktikan itu, Rakuti. Bagus. Bagus. Aku senang jika kalian bisa benar-benar mengabdi padaku dengan kesetiaan yang tinggi. Bagus. Ternyata kalian bisa dipercaya. Ternyata kalian seiring antara kata dan perbuatan. Aku senang. Aku senang. Lalu, kapan itu akan kami laksanakan, Rakuti? Malam nanti. Kalian dengar? Malam nanti. Tak ada kata lain yang bisa diucapkan oleh Rabanyak maupun Rapangsa, kecuali menuruti kemauan Rakuti. Mereka tak ingin kehilangan nyawa. Meski untuk itu, mereka harus menghilangkan nyawa orang lain, yakni sahabatnya sendiri. Malam itu udara terasa panas. Angin kering bertiup pelan-pelan seiring bunyi cengkrik yang menyuarakan irama sendu. Bulan bulat bundar di atas Wisma Rayuyu. Langit biru ditebari bintang yang berkedip-kedip lembut, seperti hendak memberikan tanda akan adanya suatu peristiwa. Panas sekali udara malam ini. Tidak seperti biasanya. Nyai Lalita Grata pernah mengatakan, dulu almarhum suaminya, Rawedeng, juga merasakan keadaan yang sama seperti malam ini. Apakah ini merupakan tanda-tanda? Iya, itu adalah tanda-tanda yang akan kuhadapi. Kalau begitu, aku harus waspada. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Dan aku tidak akan terpancing untuk keluar wisma menghirup udara segar malam hari. Di wisma kediamannya, Rayuyu merasa tidak tenang. Dia gelisah dan jalan mondar-mandir tidak karuan. Dia pun ingat cerita Nyai Lalita Grata, istri Rawedeng sahabatnya. Kabarnya, Rawedeng dulu pun mengalami hal serupa di saat-saat menjelang kematiannya. Karena itulah, dia tidak berani keluar wisma, meski hanya di halaman pendopo. Aku tidak akan keluar wisma, walaupun udara malam sepanas ini. Aku tidak boleh terpancing untuk keluar, meskipun hanya di halaman pendopo. Kenapa hatiku tidak tenang? Apakah mungkin saat ini Rakuti tengah mengintai diriku? Olah kanuraganya memang cukup tinggi. Dia bisa melakukan apa saja yang orang lain belum tentu mampu melakukannya. Termasuk kelicikannya, kekejamannya, dan juga keculasannya. Lalu apa akalku untuk menghindari kemungkinan datangnya serangan dari Rakuti?
Dia pintar mencuri kelemahan lawannya. Dia bisa bergerak secepat angin. Dan dia bisa datang tiba-tiba tanpa kusadari kehadirannya. Apa akalku? Aduh, sepertinya aku yakin. Ya, malam ini dia tengah mengancam jiwaku. Rayuyu serba bingung. Perasaannya mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu terhadap dirinya. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa agar hatinya yang gelisah dan cemas sedikit terobati. Rayuyu lalu keluar dari bilik tidurnya menuju ke pendopo. Di sana dia hanya duduk tercenung sambil matanya mengawasi setiap sudut-sudut gelap. Seorang prajurit jaga lewat, lantas dia buru-buru memanggilnya. Prajurit! Prajurit! Tuan Rayuyu memanggil saya? Iya, kau. Kemarilah sebentar. Iya, Tuan Rayuyu. Ada apa, Tuan? Kau duduklah di sini bersamaku. Bersama Tuan. Sudah, tidak usah banyak tanya. Diam dan duduk saja di situ. Tapi saya kan sedang tugas jaga, Tuan. Kau duduk di sini pun sudah bertugas menjagaku, tahu? Baiklah Tuan Rayuyu. Nah, begitu lebih bagus. Ya, aku sedang ingin berbincang-bincang denganmu. Tentang apa, Tuan? Tentang apa saja. Baiklah. Kau sudah punya istri? Sudah, Tuan. Sudah punya anak? Wah, kawinnya saja baru kemarin, Tuan. Jadi kau masih dalam suasana pengantin baru ya? Iya. Kenapa malu-malu untuk mengatakannya? Saya malu, Tuan. Ya, karena masih muda, sudah berani kawin. Loh, kenapa malu? Justru masih muda kau harus secepatnya kawin. Jadi nanti kalau punya anak, sementara kau masih gagah, kuat, dan anakmu sudah besar. Coba, lihat saja yang terlambat kawin. Usia sudah jompo, anaknya malah masih bayi. Tuan Rayuyu suka bergurau. Saya jadi malu. Malu? Kenapa malu? Ya, tadinya saya bercita-cita kalau sudah naik pangkat menjadi penggawa, baru saya akan kawin. Wah, nanti malah keburu disambar orang kekasihmu itu. Dan lagi ya, tidak baik pacaran terlalu lama. Mengapa, Tuan? Nanti keburu bosan, malah tidak jadi kawin. Tuan Rayuyu ini senang bergurau. Bagaimana perasaanmu setelah kawin? Bagaimana ya? Saya menyesal, Tuan. Loh, kok menyesal? Kenapa? Ya, saya menyesal. Kenapa baru sekarang kawin? Kalau ternyata kawin itu enak, Tuan. Kamu ini, rupanya kamu juga senang guyon ya? Wah, saya bahagia sekali malam ini, Tuan. Bisa bicara bebas dengan Tuan Rayuyu. Dan bahkan bisa tertawa-tawa. Sepertinya hal ini tidak akan pernah terjadi lagi, Tuan. Tuan Rayuyu, ada yang ingin bertemu Tuan. Siapa prajurit? Tuan Rapangsa dan Tuan Rabanyak. Rapangsa dan Rabanyak? Benar, Tuan. Apakah beliau diperkenankan masuk? Sedang hari sudah malam begini, Tuan. Iya. Biarkan mereka langsung masuk. Baik, Tuan. Dan kau prajurit muda? Saya, Tuan. Iya. Kembalilah kau bertugas meski kau masih dalam suasana pengantin baru, ya. Tuan Rayuyu masih saja bergurau. Tapi ingat, jangan lalai dalam tugasmu. Baik, Tuan. Dan terima kasih atas segalanya. Ya, pergilah ke tugasmu. Saya mohon diri, Tuan. Prajurit muda yang tadi menemani Rayuyu kembali menjalankan tugasnya menjaga Wisma. Sementara itu, dua sosok bayangan mendatangi tempat Rayuyu berdiri. Mereka adalah Rapangsa dan Rabanyak. Rapangsa, Rabanyak, mari silakan.
Tampaknya kau tengah melepas lelah malam ini. Iya, udara malam terasa panas. Aku tidak bisa tidur. Maka aku duduk-duduk saja di pendopo ini. Apakah kedatangan kami mengganggu? Oh, tidak, sama sekali tidak. Malah kadingaren ini kalian datang bertandang ke wismaku. Ya, sudah lama kita tidak menikmati suasana berkumpul lagi seperti ini. Terkadang aku kangen sekali bisa seperti dulu. Wah, baiklah. Kalau begitu malam ini anggap saja pertemuan tombok kangen. Iya. Iya. Pertemuan tombok kangen ini kalau tidak disertai tua, rasanya ya kurang lengkap. Iya. Wah, benar itu benar. Iya. Itu lebih baik supaya pertemuan ini semakin meriah. Kalau begitu baiklah. Aku ke belakang sebentar untuk mengambil beberapa kunci tuak mahal buat pertemuan yang luar biasa ini. Mengapa kau harus langsung yang mengambilnya? Suruh saja pelayan-pelayanmu. Hari sudah cukup larut. Mereka semua sedang pada istirahat, sedang tidur. Dan lagi sekali-sekali aku melayani tamu kan jauh lebih baik. Tapi itu tidak membuatmu repot kan? Kalau merepotkan, ya lebih baik kalian pulang saja. Ya, tidak. Baiklah, kumohon tamu-tamuku yang terhormat sudi menunggu beberapa saat untuk menunggu tua. Ya, baik-baik. Rayuyu beranjak dari hadapan kedua temannya. Tangan Rabanyak cepat-cepat merogoh saku dan mengambil serbuk putih yang dibungkus rapi dengan kain putih. Rapangsa segera bergerak mencegah. Rabanyak, ya, tunggu. Jangan terlalu menyolok. Nanti bisa timbul kecurigaan pada Rayuyu. Aku cuma mau menyiapkan supaya segalanya berjalan lancar. Iya, tetapi gerakanmu bisa menimbulkan kecurigaan pada Rayuyu. Bersabarlah, pelan-pelan saja. Di sekitar kita tidak ada prajurit jaga kan? Aman. Semuanya berjaga-jaga di pintu depan. Berarti rencana kita bisa berjalan sempurna. Asal berhati-hati. Semuanya lancar seperti yang akan kita harapkan. Oh ya, sebelumnya Rayuyu harus kita buat asik ngobrol tentang apa saja sampai pusat perhatiannya tidak pada cangkir minuman. Iya. Kau atur sajalah. Aku tinggal menunggu perintah dan tanda-tanda yang kau berikan. Nah, mari. Mari kita minum-minum sampai pagi sebagai tanda pertemuan kita kembali. Ya. Ayo, mari. Ayo, Mari minum. kita minum sebagai tanda persahabatan Ya, kita. segera Rasanya lega sekali bisa Bukan berkumpul main. kembali seperti ini ya. Tapi sayang, saat-saat seperti ini tidak ada rawedeng. Ya, sudahlah. Jangan terlalu memikirkan yang sudah tidak ada, Rai. Iya, aku memang kadang-kadang merasa kangen padanya. Apalagi kalau ngumpul seperti ini. Perasaanku dia ada di sekitar kita saja. Ya, betul itu. Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima nasib. Rasemi sudah tidak ada. Iya. Juga sahabat kita Rawedeng. Ya, sekarang ini kita jadi serba salah. Keadaan serba salah ini yang membuat tidak lain adalah Rakuti. Dan kita semua saat ini ada di bawah pengaruh Rakuti. Iya, memang benar. Semua ini yang menyebabkan adalah Rakuti. Bahkan yang membunuh Rasemi dan Rawedeng adalah Rakuti. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Apa katamu? Benar, Rayuyu. Yang membunuh Rasemi dan Rawedeng tidak lain adalah Rakuti. Dari mana kalian tahu Rakuti pembunuhnya?
Jelas kita bisa menilainya sendiri. Rasemi itu dianggap sebagai saingan berat oleh Rakuti dalam mewujudkan cita-citanya. Maka jalan pintas yang terbaik buat Rakuti adalah membunuhnya. Nah, halnya dengan Rawedeng. Apakah Rakuti takut tersaingi olehnya? Kan itu tidak mungkin. Buat Rakuti, yang tidak mungkin bisa sebaliknya. Iya, dia selalu membenarkan setiap cara. Setan alas, keteelek. Rakuti itu sebenarnya lebih kejam daripada Ramapati. Dia tidak lebih dari jelmaan iblis Ramapati. Pembunuh berdarah dingin. Penjahat besar yang licik dan curang. Bahkan, dia jauh lebih kejam dibandingkan Ramapati. Manusia macam apa dia itu? Sok pahlawan, sok paling berjasa pada Majapahit. Tapi tidak tahunya ingin merengkuh negeri ini dari tangan Gusti Prabu Jayanegara. Orang sudah tidak tahu diri. Dikasih hati minta rempelo. Kau apakan cangkir tuaku? Kau menaruhnya terlalu pinggir, Rayuyu. Aku khawatir saking enaknya ngobrol, cangkir itu tersenggol dan jatuh pecah. Mari kita minum sebagai tanda persahabatan kita. Rayu melampiaskan kekesalannya pada Rakuti. Dia bercerita panjang lebar mengeluarkan semua unek-uneknya. Diam-diam Rabanyak memberikan tanda, dan Rapangsa bergerak ingin menjalankan niatnya. Tapi Rayuyu terhenti berbicara karena cangkirnya berdenting. Serentak Rabanyak dan Rapangsa mengalihkan perhatian Rayuyu, sang calon korban, untuk kembali mereguk minuman tuaknya. Ayo, minumlah sepuas kalian. Aku sengaja mengeluarkan tuak istimewa untuk kalian sebagai rasa persahabatan yang selama ini terganggu karena situasi yang tidak menentu. Ayo, diminum. Ayo. Terima kasih Rayuyu. Kalian masih ingat bukan? Ketika suatu malam, aku dan Rawedeng mendatangi kalian. Ya, waktu itu aku dan Rawedeng baru saja didatangi Rasemi. Katanya Rakuti dan dia akan memberontak untuk memperbaiki keadaan. Aku sangsi waktu itu. Sangsi dan takut sehingga kalian kuajak bicara. Dan kesepakatan kita malam itu adalah untuk mendatangi Bapak Brahmana Ratu Kuning untuk meminta nasihatnya. Dan sejak itu, hidup kita tidak aman lagi. Hubungan kita jadi terganggu. Rakuti telah membuat di antara kita jadi renggang untuk bertemu. Tahu-tahu malah tersiar kabar Rawedeng dan Rasemi tewas di pinggiran kota raja. Bah! Rakuti itu memang serigala berburu domba. Manusia yang berhati iblis. Jangan-jangan kita sendiri pun akan mendapat gilirannya satu persatu. Bah! Semuanya memang masih menjadi teka-teki, Di. Teka-teki yang sulit dicarikan jawabnya, Kang. Betul, Di. Tidak ada kemudahan-kemudahan yang bisa dijadikan pegangan untuk mengurai benang yang kusut ini. Keterangan yang terakhir yang diberikan Kuda Parasuta ialah mengenai kelompok bekas anak-anak asuh Ramapati. Katanya Rapangsa dan Rabanyak sejak pagi tadi tidak berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada di tempatnya. Apakah seperti yang pernah dialami Rawedeng? Tidak, Kakang Pati. Mereka katanya sedang berkumpul di Wisma Rakuti. Rakuti.
Apakah mungkin kelompok yang berniat mengganggu roda pemerintahan berasal dari sana? Rasanya tidak mungkin, Di. Ya, memang sulit menjabarkan situasi yang sekarang ini. Semuanya serba mengkait dan terkait. Jika salah membaca situasi, salah-salah kita dituduh melancarkan fitnah. Iya, tetapi kau jangan ragu menjalankan tugas ini, Di. Tugas ini adalah titah langsung dari Gusti Prabu Jayanegara untukmu, Di. Nah, kerjakanlah apa yang menjadi keyakinanmu untuk mendukung keberhasilan pekerjaanmu itu. Benar, Kakang Patih. Sebab itulah yang membuat saya harus berhati-hati melaksanakan titah Sang Prabu. Saya tidak ingin mengecewakan hati beliau, juga mengecewakan hati Kakang Patih, serta khususnya hati rakyat Majapahit. Saya tahu bahwa tugas ini menyangkut hari depan negeri ini, masa depan rakyat banyak. Jangan jadikan itu sebagai hambatan, Adipegel. Tetapi justru sebagai cambuk yang akan melecutmu mencapai keberhasilan tugas-tugas itu sendiri, Di. Adipegel. Iya, Kang. Rasanya tidak mungkin kalau kelompok yang kita curigai bermuara di bekas anak-anak asuh Ramapati. Justru sebenarnya mereka merasa terpukul dengan matinya dua teman mereka. Iya, tetapi mengapa mereka malah tenang-tenang saja, sementara dua temannya tewas dengan mengenaskan? Apakah tidak sewajarnya jika mereka mempunyai gagasan mencari siapa pembunuhnya? Bukankah ini malah mencurigakan, Kakang Patih? Apakah di antara mereka saling berbunuhan? Tetapi dasar apa sehingga mereka saling membunuh? Inilah yang saya katakan sebagai sulit menjabarkan situasi yang sekarang ini ada. Semuanya tertutup rapat. Kabut tebal yang menghalangi jalan di depan kita, yang membuat kita hanya bisa merangkak dan menggapai-gapai tidak menentu. Tetapi yang tertutup rapat itu suatu saat akan membuka, Di. Dan kabut tebal yang menghalangi pandangan di depan mata suatu ketika akan sirna terbawa dan tertiup angin kepastian. Hanya satu pintaku, Di. Berjalanlah dengan penuh keyakinan agar langkah-langkahmu menjadi tegas dan mantap. Hingga apapun yang merintang akan mudah kau terjang. Iya. Terima kasih, Kakang Patih. Rabangsa dan kau Rabanyak. Oh iya, ada apa Rayuyu? Sekarang kita tinggal bertiga. Sedangkan Ratanca tidak pernah berani untuk keluar dari wismanya. Betul. Dia memang sudah mengambil sikap untuk tidak berbuat banyak. Lebih baik diam di tempat. Barangkali tindakannya itu untuk menjaga hal-hal yang mungkin bisa terjadi di luar kehendak kita. Kukira karena Ratanca memang tidak boleh terlalu sering keluar, karena tugasnya sebagai tabib harus selalu siap di tempat guna menjaga kesehatan Gusti Prabu. Ya, hanya itulah kukira. Kalau begitu, marilah kita minum lagi. Ayo, minumlah. Habiskan tuak kalian. Ya, ayo. Mari kita minum bersama-sama. Wah, rupanya perlu ditambah tua-tua kita. Bagaimana? Ya,
kalau kau masih ada waktu untuk menemani kami. Aku selalu ada waktu untuk kita berkumpul. Apakah kau tidak merasa repot kalau harus pergi ke belakang mengambil beberapa guci tuak lagi? Tidak. Masih ada beberapa tuak istimewa buat kalian. Terima kasih Rayu. Terima kasih. Sebentar, ku ambilkan tuak-tuak itu. Ayolah Rapangsa, tuangkan serbuk itu pada cangkir Rayuyu. Iya. Sebentar kutuangkan. Yang mana cangkirnya tadi? Awas, jangan salah cangkirnya. Nanti malah kau tuang di cangkirmu sendiri. Iya. Justru aku tanya, yang mana cangkir Rayuyu? Itu, ya benar. Benar itu cangkirnya. Yang tadi sengaja ku geser. Cepat tuangkan serbuk itu. Wah, kalian sepertinya tidak sabar lagi menunggu tuak berikutnya. Nampaknya tuak yang terakhir ini, dari aromanya saja sudah tercium sebagai tuak yang istimewa dan mahal, Rayuyu. Tentu. Aku terbiasa menghidangkannya sebagai acara penutup. Kalau aku menjamu tamu-tamu yang kuanggap istimewa. Wah. Terima kasih, Rayuyu. Jadi aku dan Rapangsa ini kau anggap sebagai tamu-tamu istimewa? Oh iya, sudah tentu. Karena kita adalah sahabat-sahabat yang jarang sekali bisa ketemu seperti ini. Terima kasih atas sambutanmu, Rayuyu. Ayo. Kenapa dibiarkan saja? Ayo, mari minum. Kita minum bersama. Mari, kita minum lagi ya. Bagaimana? Nikmat bukan tuakku yang terakhir ini? Wah, sungguh luar biasa, Rayuyu. Nikmat dan terasa segar. Bukan main. Baru sekarang aku merasakan tuak yang begini enaknya. Ayo, jangan sampai disisakan. Ya. Habiskan semua sampai kering. Mengapa hatiku tiba-tiba merasa tidak enak? Tidak biasanya aku seperti ini. Apakah karena udara yang panas malam ini, hingga aku tidak betah di dalam bilikku? Tetapi Praharsini, istriku, dia bisa tidur pulas. Malam ini mengapa seperti menyeramkan sekali? Satria
tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Apakah akan terjadi sesuatu di Majapahit? Apakah Gusti Prabu sedang dalam keadaan sakit? Kalau Gusti Prabu dalam keadaan sakit, atau tiba-tiba saja kesehatannya mengalami gangguan, tentu ada prajurit datang kemari memberitahuku dan menjemputku untuk ke istana. Ratanja di wisma kediamannya juga merasakan adanya keganjilan malam itu. Udara terasa panas. Dia tidak betah berada lama-lama di dalam biliknya. Sementara Praharsini istrinya tengah tertidur pulas bersama mimpinya. Ratanja tak mau mengganggu istrinya tercinta. Lalu dia beranjak mencari angin di ruang pendopo. Sejenak kemudian, langkahnya menuntun Ratanja pergi ke halaman menikmati langit biru. Ada bulan tergantung pucat di sana. Bintang berkedip ragu. Malam yang indah sekali. Tetapi mengapa udara begini panas? Ada apa ini sebenarnya? Oh, lolong anjing hutan di kejauhan itu seolah seperti membawa bencana maut bagi seseorang. Tetapi siapa orang itu? Aku tidak tahu. Ratanja berdiri di halaman depan pendopo. Matanya menerawang jauh ke depan, menembus kegelapan, menyibak tabir yang kelam. Sejenak dia tengadahkan kepalanya menatap ke langit biru. Ada kebimbangan menggerumuti dirinya. Malam. Kenapa kau seperti membisikkan sesuatu yang berbau darah? Apakah Majapahit akan diselimuti oleh darah? Kenapa perasaanku tidak enak begini? Kenapa hatiku jadi cemas dan gelisah begini? Sepertinya malam sudah semakin larut. Iya. Kepalaku sudah agak berat, Rayuyu. Iya, aku juga. Cuma. Kenapa kepalaku seperti berputar begini? Aku. Rayuyu, aku permisi dulu. Sudah larut malam. Aku juga permisi dulu, Rayuyu. Kalian akan kembali ke kalian akan kembali ke wisma masing-masing. Iya. Kami mau pergi dulu. Kami Rayuyu. permisi dulu. Tetapi lain kali akan datang kemari lagi, Bu. Ya, tentu. Tentu. Kita kan sahabat yang tidak terpisahkan, Rayuyu. Oh iya, sahabat. Rayuyu sudah mabuk berat, tetapi di samping rasa mabuknya,
ada rasa lain yang meremas-remas sakit di ulu hatinya, perutnya, dan sekujur tubuhnya. Rapangsa dan Rapanyak segera mohon diri pada Rayuyu yang sudah tidak mengindahkan lagi kata-kata yang meluncur dari kedua sahabatnya. Nah, berhasilkah Rapangsa dan Rapanyak meracuni sahabatnya Rayuyu? Tewaskah Rayuyu? Dan bagaimana sikap Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan